Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya. Dan jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya jika bermanfaat. Tapi sebelum kita membahas ALT coin yang mau dibacakan chartnya, aku pasti akan bacakan Bitcoin ya. Bitcoin ini mau kemana? Mau koreksi atau mau naik ya? Kita buka dulu Bitcoin ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan bacakan di video selanjutnya. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Grupnya juga ada ya. Ya udah, kita buka Airfan chartnya dulu untuk Bitcoin. Kita buka TF 1 jam ke depan. Ini pakai Indodax ya, pakai PRIDR. MACD ini indikatornya seperti biasa ya, seperti yang aku suka pakai. MACD, moving average, parabolic SAR, Bollinger Band, atau HTG RSI ya. Untuk 1 jam ke depan ya, ini di stochastic RSI nya ini mau ada naik ya, tapi naiknya belum, di MACD nya belum ada tanda untuk naik tinggi ya. Paling balik lagi ke sini udah itu koreksi kayak gitu. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 552 bisa ke sini di 55. Ini ya, ini resistnya di 556. Kalau jebol resist bisalah naik ke 600 mungkin, tapi ya kita lihat chart selanjutnya dulu ya. Nah, di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI ngarah ke bawah juga masih bisa koreksi. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk bengkokan ke atas ya. Tanda-tanda bengkokan ke atas kayak gitu belum ada, tapi masih kuat banget untuk ke bawah. Dan kalau dia malam ini nabrak parabolic SAR di 538 bisa ke sini di 528, lalu bisa ke sini 519. Kalau ini jebol bisa ke sini nih. Mudah-mudahan nggak nyampe di 400-an lagi ya. Kita buka TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan stochastic RSI ini bagus sih sebenarnya ya. MACD-nya ini karena apa ya? Tapi stochastic RSI ini bagus karena apa? Dia udah di bawah banget tapi masih datar kayak gini ya. Mudah-mudahan bisa kayak gini. Akan tetapi di MACD-nya malah bagus banget untuk bawah ya, intinya kayak gitu. Dan bentar lagi juga nabrak parabolic SAR. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 5371, minimal turun 529. Apalagi bentar lagi Sabtu Minggu ya, itu pasti itu koreksinya agak dalam, paling ke 521. Kalau jebol di 521 bisa ke sini nih. Mudah-mudahan nggak nyampe di 400-an lagi ya. Mudah-mudahan cuma sampai sini aja koreksinya di 518. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga stochastic RSI-nya nih ya. Kalau kita zoom nih, garis birunya malah kayak gini nih. Nih ada yang mau kayak gitu, mau ke bawah ya. Dan MACD juga udah ada tanda-tanda untuk bengkok nih, dari sini mulai bengkok. Berarti ini harus koreksi ya, minimal koreksinya ke sini di TF1D. Mudah-mudahan nggak dalam lah. Mudah-mudahan nggak nyentuh di 400-an ya. Minimal koreksi di 50348, lalu bisa ke 518 mentok-mentok. Mudah-mudahan di sini nih. Di 464. Udah itu. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini 460 bisa dalam, bisa ke sini. Bisa ke 440, bahkan bisa ke 419. Itu untuk TF1D. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini sebenarnya MACD-nya nih ya. Kalau kita lihat di MACD-nya ini bagus banget. Belum ada tanda-tanda untuk koreksi, tapi si stochastic RSI-nya ini malah ada bengkokan ke bawah kayak gini ya. Mudah-mudahan ini cuman ngulur aja. Kayak gini, bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini dia pasti koreksi, tapi kalau dia ngulur nggak akan koreksi. Mudah-mudahan juga koreksinya nggak akan dalam ya, mungkin mentok-mentok di 470 ya. Kalau dia jebol di 470, wih ini agak ngeri sebenarnya. Di 435 kalau jebol juga ya bisa ke sini 300-an. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini bagus banget ya, karena apa? Stochastic RSI-nya masih kuat banget untuk naik. MACD juga masih baru hijau kedua ya. Ini masih bisa balik lagi lah ke 560 seperti yang aku bilang kemarin ya di video berapa hari yang di 2 video terakhir atau 3 video terakhir. Kalau dia bisa 770 di bulan depan, bisa new ATH pokoknya di awal tahun atau di pertengahan tahun depan ya. Ini di TF2W. Di TF2W ini stochastic RSI-nya juga udah bagus banget ya. Kencang untuk atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun.
Ya sama minimal naik lah di 563 bisa sampai 598. Kalau dia bisa ke sini nih 687 sampai dia pokoknya kalau bisa 687 ya untuk TF2W ini di mungkin bulan depan. Kalau di bulan depan dia bisa sampai di 687. Jadi kita ALT season ya. Nah, di TF1M juga udah bagus banget ya. Stochastic RSI-nya tadinya ngarah ke bawah, malah tapi ini udah ada tanda-tanda untuk naik kayak gini ya. Dan MACD juga udah naik kayak gini. Ntar aku zoom dulu. Benar, MACD juga naik kayak gitu, benar. Ya minimal naik nih. Tahun ini ya, minimal naik ke 585. Lalu bisa ke 688. Nah, kalau jebol tahun ini 688 bisa ke sini. Gampang banget di 900 ini. Kalau dia jebol dari sini nih, di berapa ini ya? Nih di sini di 693. Kalau tahun ini 693 gampang banget dia new ATH ya. Gampang banget. Itu untuk TF1M ya. Untuk Bitcoin kemarin juga ada request SNX ya. Perasaan ini sebenarnya udah aku bacain chatnya, cuman aku juga lupa. Cuman kita lihat dulu ya SNX. Nah ini SNX. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk SNX. Seperti biasa ya indikatornya sebenarnya lagi naik ini. Walaupun ini ya, nanti aku jelasin lah indikatornya seperti biasa. MACD, Bollinger Band, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Ini sebenarnya gini ya, di SNX di Indodax ini ya, dia volumenya low. Kenapa aku bilang low? Karena dia di candlenya cuma garis-garis. Itu menandakan koin yang volumenya dikecil lah intinya. Dan ini di TF 1 jam ke depan ya SNX. Stochastic RSI-nya udah di atas nih. Tinggal turun. Dan MACD juga udah mulai ada bengkokan mau kayak gini. Berarti ini harus koreksi ya. Minimal koreksi ya ke sini. 38500 kalau bisa nabrak parabolic SAR di 38100, bisa ke 36730, bahkan bisa ke 35421. Itu SNX di TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga Stochastic RSI-nya udah di atas ini ya. Tapi dia masih ngedatar. Kalau konfirmasi dia turun di TF 1 jam ke depan, MACD otomatis pasti mengikutin turun ya. Ya minimal turun ya ke 38 seperti yang aku bilang tadi. Tapi kalau bisa nabrak parabolic SAR nih malam ini di 36887 bisa ke sini. 35516 bahkan bisa ke 33246 SNX ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Untuk 4 jam ke depan ya Stochastic RSI-nya tadinya naik ke atas. Tapi mulai ada bengkokan. Sebenarnya masih kuat sih, tapi ini masih bengkokan ini nih bisa kayak gini nih malah bisa kayak gitu ya, bengkokan pematah itu ya. Dan MACD juga udah mulai kayak bengkok bawah kayak gini. Ya ini bisa koreksi sama sih sebenarnya kalau bisa nabrak parabolic SAR di malam ini 36503 bisa ke 35283, bisa ke 32208, bahkan bisa ke 228 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D sih sebenarnya MACD-nya ini ya masih kuat untuk naik. Dan si Stochastic RSI-nya tadinya mau ke bawah, tapi ada mau bengkokan mau ke atas kayak gini, mudah-mudahan naik sih. Mudah-mudahan, tapi naiknya paling di sini nih. Tapi ini harus koreksi dulu ya di TF 1 2 jam sampai 4 jam tadi harus koreksi ya. Kalau dia jebol di 361 bisa ke sini 31 sampai 28 tadi seperti yang aku bilang ya. Kalau di TF 1D bisa ke sini. Naik dulu nanti pasti tapi ada koreksinya dulu ya. Paling di 39697 sampai sini 42 dan itu bertahap ya. Kita cek untuk TF 1 3D ya. Di TF 3D ini Stochastic RSI juga masih kuat untuk naik. MACD juga baru merah ketiga, merah hijau ketiga dan masih belum ada bengkokan tanda-tanda untuk turun ya. Bentar lagi juga nabrak resist. Nah, resistnya di sini di 40. Kalau bisa nabrak 40 bisa lah gampang ke sini. Tapi dia harus koreksi dulu ya, minimal koreksi kan. Tapi kalau mau buyback belum lah nanti. Di TF 1W atau 2W aja kita lihat buybacknya. Wah, bagus banget ini sebenarnya. Di TF 1W ya, SNX ini
Stochastic RSI-nya dari bawah. MACD juga baru merah hijau pertama. Dan kalau di akhir bulan depan ya. Kalau di akhir bulan depan atau di awal bulan di pertengahan bulan depan bisa di 48802. Bisa gampang dia ke sini. Tapi itu bertahap ya. Itu bertahap. Kalau jebol juga di 67767 bisa ke sini. Mudah-mudahan nyampe 100 ribuan ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga sama, stochastic RSI-nya bagus ya. Masih keras untuk ke atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di TF2W di 44, di 44896 gampang lah. 50.000 tuh gampang. Sampai 100 itu, tapi bertahap ya. Bertahap seperti yang aku bilang. Kita cek untuk TF1M. Nah, di TF1M ini ya, stochastic RSI ngarah ke bawah, tapi di sininya datar ya, karena nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Tapi di TF sebelumnya tadi dari TF3D bagus banget untuk naik ya. Ini pasti naik. Nah, untuk harga buybacknya, tapi ini ya, kalau di ALT season nanti di antara bulan 3 sampai bulan 6 lah dia tuh mulai naik tinggi habis-habisan. Di 50 bisa jebolin 50, bisa ke 100, bisa ke sini. Tapi jangan ambil target tertingginya ya. Ambil aja di 50 dan itu juga bertahap ya. Nah, untuk harga buybacknya di TF1D tadi udah, bukan di TF1D sih, di TF 4 jam. Di sini nih. Nih, kalau mau buybacknya nih ya, di harga 28.948 sampai sini nih. 32.288. Syukur-syukur bisa di bawah harga 28 ya. Ya udah, kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini aku pilih sendiri ya. Koin, bentar ya, aku pilih sendiri. Yang jarang apa sih, di request orang sebenarnya. Kita cek SEM ya, kita cek dulu SEM. Koin tua ini, sepuh ya SEM ini. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk SEM. Bollinger Band, Moving Average, MACD, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Di TF 1 jam ke depan ya untuk si SEM ini ya. Stochastic RSI curam banget untuk ke bawah. MACD juga pasti mengikuti dan udah masuk merah pertama ya. Dan ini juga volumenya kecil sih di Indodax. Minimal turunnya ke sini ke 448, bisa ke 441, bahkan bisa ke sini nih. Ke 426. Syukur-syukur bisa lebih dalam ya, karena kita mau cari harga buybacknya untuk SEM. Nah, di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD pasti ngikutin dan udah merah pertama ya. Minimal turun di 447, 437, 427. Kalau jebol masih di 427 bisa ke sini nih. 381 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya ini ngarah ke atas, tapi ada mau bengkokan mau ke bawah ini. Ini bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Nah, dan si MACD belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke atas ya, malah ini ada bengkokan mau ke bawah kayak gini. Berarti ini harus koreksi. Kalau dia naik pun, kalau bisa nabrak parabolic SAR 459, paling tinggi pun di 462 sampai 467 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D-nya SEM. Nah, sama di TF 1D juga stochastic RSI-nya udah mulai ngarah ke bawah ya. MACD demi sedikit dia pasti ngikutin. Dan ini juga udah bengkok di sini, udah patah. Dan ini juga turunnya ini nggak langsung turun sekaligus ya, paling kayak gini. Nah, kayak gitulah skemanya. Dan ini juga candlenya juga kayak gini nih, nggak langsung sekaligus. Minimal turun ke 427 lalu ke 406. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di Sabtu Minggu nanti di 393 bisa ke sini ke 377, bahkan bisa ke 346 ya. Ketika kita cek untuk TF3D, di TF3D juga baru mulai koreksi ya. Stochastic RSI mulai ke bawah.
MACD otomatis pasti mengikuti, dan candlenya pun baru sama, ini hampir mirip dengan TF1D tadi ya, kayak gitu. Minimal turun, ntar kita zoom. Nah, minimal turun ke 427, lalu ke 405, lalu ke 377. Kalau bisa nabrak parabolik SHART di 338, bisa ke 314 ya, bahkan bisa lebih dalam. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga sama, dan ini mau bikin di MACD dulu ya, kita bahas. MACD belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Dan ini si candle mau bikin cup candle baru. Kalau di awal bulan depan ya, di bulan depan bukan di awal bulan depan, kalau bisa nabrak parabolik SHART di 483, mudah-mudahan bisa ke sini 514, lalu ke 617, syukur-syukur bisa ke 800 ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W stochastic RSI-nya ngarah ke atas dan kuat banget untuk naik ke atas ya. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi. Kalau di 2-3 bulan ke depan bisa nabrak parabolik SHART di 700-an, bisa ke sini nih. Mudah-mudahan nyampe ya ke 1000-an ya. Itu TF2W. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W pun bagus banget ya. Stochastic RSI udah mulai ada tanda-tanda untuk naik, udah ada bengkokan lah nih. Dari sini udah mulai ada bengkokan. MACD juga udah hijau kedua ya. Kalau bisa nabrak parabolik SHART di 2-3 bulan ke depan di 851, bisa ke 2000, bahkan bisa ke 3800 ya. Kalau mau buyback di SEM ini ya, minimal buyback di harga 400 sampai 314 apa tadi ya? Iya, di 314 sampai sini nih. Jadi kalau mau buyback di 314 sampai 362, mudah-mudahan bisa lebih dalam dari 314 ya. Syukur-syukur. Lalu koin terakhir ya. Koin terakhir SLP ya, kita cek dulu. Kita buka Advanced Chart-nya dulu. SLP ini anak dari Axus atau Aksi, AXS. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolik SHART, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Nih, tadinya mau naik, ada bengkokan mau naik tapi gagal. MACD juga udah curam untuk turun ya. Minimal turun di sini sih sebenarnya, langsung nabrak parabolik SHART di 23, lalu bisa ke 22, bahkan ke 21 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan sama, stochastic RSI-nya curam banget untuk ke bawah. MACD juga udah patah ke bawah ya. Ya, kalau bisa nabrak parabolik SHART di 23, bisa ke 22, bisa ke 21, bahkan bisa ke 20 ya. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya mulai patah ke bawah ya, berarti harus ngajak koreksi dulu. MACD juga mulai koreksi ya. Ini positif sih koreksi karena 1 2 4 jam koreksi. Kalau bisa nabrak parabolik SHART di 23 sampai 22, paling dalam sih di 20 atau 19 ya koreksinya SLP. Di TF1D ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD sih belum ada tanda-tanda turun ya. Dan ini kalau bisa pun naik, tapi ini harus koreksi dulu sih baru bisa naik, karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah nih. Bisa sampai 20, bahkan bisa 19 ya. Kita cari harga buybacknya dulu ya. Nah, di TF3D ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD-nya sih sebenarnya naik, teman ada kayak mau bengkok ke bawah kayak gini. Syukur-syukur deh kalau bisa nabrak parabolik SHART di hari Senin atau Selasa ya. Syukur-syukur bisa nabrak parabolik SHART di 29, bisa ke sini 31 sampai 39 ya. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini ngajak koreksi ya, stochastic RSI-nya mulai ngarah ke bawah. MACD belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Jadi kalau mau buyback si SLP ini dari harga 20. Nah, kita cari dulu harga terendah lagi.
Nah, ini bagus nih di TF 2W ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Masih kuat naik. Tadi kita sempat zoom di candlenya, mau bikin cup candle baru kayak gini. Kalau bisa nabrak parabolic chart di 2-3 bulan ke depan di 37, bisalah ke 62 dan itu bertahap ya. Ke 49 dulu, kalau jebol bisa ke 62 ya. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M mohon maaf indikatornya cuma garis ya, jadi aku nggak berani berspekulasi. Tapi ini kayak ada mau bikin cup candle baru. Nah, untuk harga buybacknya SLP ini di TF1D tadi di harga 20 ya. Jadi kalau mau buyback SLP itu dari harga 20 ke bawah ya. Syukur-syukur bisa harga di 15. Syukur-syukur ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.